Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap stay di rumah aja. Kalian udah ngapain aja nih selama di rumah aja? Kalian pasti bosan kan mau ngapain lagi? Nah, oleh karena itu, untuk mengisi hari kalian supaya lebih bermanfaat, kita belajar bareng yuk. Saya dan teman-teman saya telah menyiapkan materi dengan tema Bretton Woods System. Hai, saya Ayu Azhari dari Ilmu Politik 2018. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengambil alih dan menentukan institusi dan peraturan baru yang mendasari perekonomian dunia. Sistem baru ini dikenal dengan sebutan sistem Bretton Woods, yaitu istilah yang diambil dari nama sebuah kota kecil di Amerika Serikat tempat persetujuan tersebut pertama kali dibuat pada tahun 1947. Dalam pertemuan negara-negara di Bretton Woods, dihasilkan kesepakatan untuk membentuk lembaga-lembaga penting perekonomian pasar liberal pasca perang, antara lain: pertama, IMF sebagai regulator moneter dunia serta mengatasi permasalahan hutang negara. Kedua, Bank Dunia yang sebelumnya dinamakan International Bank for Reconstruction and Development yang didirikan sebagai institusi yang memperbaiki kondisi perekonomian negara pasca perang. Ketiga, GATT yang sekarang menjadi WTO yang didirikan untuk mengatur perdagangan dunia yang mengedepankan perdagangan bebas sektor barang maupun modal. Berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara peserta, Bretton Woods System menetapkan dolar dengan orientasi cadangan emas Amerika sebagai mata uang internasional. Akhirnya, setelah melaksanakan negosiasi yang panjang diakhiri dengan pembuatan draft resolution sebanyak 34 negara anggota menyetujui. Dengan disetujuinya sistem Bretton Woods ini, maka sistem nilai tukar dunia pun berubah dari yang sebelumnya, menggunakan fixed exchange rate melalui emas yang sebagai alat tukarnya menjadi sistem dua standar, yaitu tetap menggunakan standar emas dan dolar Amerika Serikat. Halo, saya Diki Ramadan akan melanjutkan presentasi mengenai Bretton Woods System ini. Jadi setelah kita tahu sebelumnya bahwa Bretton Woods System ini berusaha untuk mengatur perekonomian dunia, nah dalam mengimplementasikannya, konferensi ini menjadi cikal bakal dalam pendirian 3 organisasi ekonomi yang teman saya Ayu sudah mention sebelumnya, dan mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu. Yang pertama adalah International Monetary Fund atau disingkat IMF. Jadi pada saat itu negara-negara masih dalam trauma akibat terkena Great Depression yang terjadi pada awal abad 20. Sehingga masing-masing negara mencoba untuk mempertahankan ekonomi mereka melalui peningkatan hambatan impor. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, para negara-negara sepakat untuk membentuk sebuah tatanan moneter baru yang akan mengatur semua negara yang ada di dunia. Pada saat yang bersamaan, didirikan sebuah bank yang bernama International Bank for Reconstruction and Development atau yang kita kenal akrabnya sebagai World Bank. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk rekonstruksi pasca Perang Dunia Kedua. Namun saat ini, World Bank menjadi solusi jangka panjang bagi negara-negara yang tertinggal untuk membangun infrastrukturnya. Amerika Serikat berusaha untuk menyebarkan perekonomian liberalnya melalui pendirian badan yang bernama World Trade Organization. Organisasi ini berusaha mengatur tarif dan jalannya perdagangan internasional. Ketiga institusi yang dikembangkan berdasarkan prinsip dan ketentuan dalam sistem Bretton Woods ini merupakan dasar dari pemikiran merkantilisme, di mana dasar dari pemikiran ini adalah aktivitas ekonomi seharusnya tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara yang kuat, di mana ekonomi adalah alat politik yang dijadikan suatu dasar bagi kekuatan politik. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada sebagai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan. Sejak tahun 1950-an, pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dengan kapasitas kekuatan ekonomi dan militernya berusaha untuk membentuk perekonomian liberal melalui sistem Bretton Woods dan institusi-institusi bentukannya. Namun, eksistensinya mengalami penurunan sejak ada saingan kekuatan ekonomi baru, yaitu Eropa Barat dan Jepang yang ekonominya telah pulih pasca perang.
Hal ini diperarah dengan terjadinya krisis yang terjadi di Amerika pada tahun 1970-an karena defisit perdagangan yang mengharuskan Amerika untuk mengurus kepentingan nasionalnya terlebih dahulu daripada sibuk untuk mempromosikan liberalisasi ekonomi yang diusungnya.